Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita bakal belajar mengenai pronoun. Nah, teman-teman, pronoun itu disebut juga sebagai kata ganti dalam bahasa Indonesia. Loh, kok disebut sebagai kata ganti? Iya, teman-teman. Kalau kita ngomongin saya, maka kata gantinya adalah I. Kalau saya ngomongin kami atau kita, maka kata gantinya adalah we. Nah, gitu teman-teman. Nah, pronoun ini sendiri ada beberapa macam ya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti apa aja sih jenis-jenis pronoun? Pronoun itu jenisnya ada 5 jenis. Yang pertama yaitu subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective. Yang keempat, possessive pronoun. Dan yang terakhir adalah reflexive pronoun. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita pertama-tama akan ngebahas tentang subject pronoun. Nah, inilah yang pertama kali akan kita bahas. Subject pronoun. Apa sih subject pronoun itu, teman-teman? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pronoun padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Nah, subject pronoun itu muncul sebagai posisi subjek di sebuah kalimat atau setelah to be. Nah, disebut subject pronoun karena dia itu berfungsi sebagai subjek. Nah, sebagai subjek ya, atau sebagai subjek. Letaknya di depan berarti dia itu agent atau pelaku. Nah, subject pronoun itu apa aja? Subject pronoun itu ada seperti yang bisa dilihat di kotak ya. Ada I, ada you, he, she, it, ada we, ada you, ada they. Tapi agar lebih sederhananya kita singkat saja menjadi they, we, you, he, she, it. They, we, you, he, she, it. Biar gampang ya menghafalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan subject pronoun setelah kata then, as, dan, that. Oke. Untuk sebagai catatan saja. Perhatikan contoh dari subject pronoun. I am going to the store. Nah, teman-teman, di sini subjek pronounnya adalah I. Dia itu pelakunya. Yang pergi ke toko siapa? I. Oke, agentnya dia nih. Diletakkan di depan kalimat. Kita lanjut lagi. We have lived here for 20 years. Kami telah tinggal di sini selama 20 tahun. Subjeknya siapa? Yang mana subjeknya? Nih subjeknya. Ini subjek pronoun we. Agent atau pelakunya adalah we, letaknya di depan kalimat. Nah, ini sederhana ya teman-teman. Pokoknya kalau subjek pronoun itu they, we, you, he, she, it, dan letaknya ada di depan kalimat. Dialah yang melakukan aksi dari suatu peristiwa. Nah, teman-teman, ada keterangan tambahan di sini yaitu we, you, dan us bisa diikuti langsung oleh kata benda. Oke. We, you, dan us bisa diikuti langsung oleh kata benda. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini. We students are going to have a party. Kami, para siswa, akan menyelenggarakan suatu pesta. Jadi penggunaan kata benda student setelah we ini digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan lebih jelas tentang siapa pelakunya. Kami
Kan di sini kan we. Langsung diikuti kata benda deh, students, para siswa akan menyelenggarakan sebuah pesta. Jadi yang menyelenggarakan suatu pesta adalah para siswa, untuk menekankan kepada pembaca. Nah, teman-teman, di sini yang sering salah nih. Biasanya kan teman-teman nulis George and me, padahal kalau subjek atau pelaku, nah tidak menggunakan me kalau di depan, tapi menggunakan I. Ingat ya, George and I would like to leave now. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut dulu yuk. Oke, kita lanjut sekarang ke objek pronoun atau complement pronoun. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin objek pronoun sudah pasti beda ya sama subjek pronoun. Kalau subjek pronoun itu kan kata ganti yang berfungsi sebagai subjek, berarti letaknya di depan. Tapi kalau objek pronoun ini adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Coba kita lihat seperti apa objek pronoun. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada contoh perubahan dari subjek pronoun berubah menjadi objek pronoun. Coba deh teman-teman perhatikan di sini. Subjek pronounnya ini kan di sini disingkat Dewi, Ayu, he, she, it ya. Nah, ketika berubah menjadi objek pronoun, berarti dia itu berubah menjadi yang sebelah kanan ini. I, subjek pronoun, berubah menjadi me. We menjadi us. You tetap teman-teman, you tetap menjadi you. Dan it tetap juga menjadi it. Kalau he pasti menjadi him, she menjadi her, they menjadi them, one tetap menjadi one. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya, apa sih objek pronoun atau complement pronoun. Teman-teman, objek atau complement pronoun itu diletakkan di posisi objek atau setelah preposisi. Jadi letaknya itu menempati posisi objek ya, atau diletakkan setelah preposisi. Preposisi itu ada on, ada in, dan lain sebagainya. Kecuali preposisinya itu memperkenalkan klausa yang baru. Jadi kalau preposisinya memperkenalkan klausa yang baru, maka letaknya tidak setelah preposisi. Ini yang sudah kita bahas barusan ya, objek pronoun itu seperti ini. Di awal sudah kita bahas tadi itu. Nah, kalau untuk perhatian teman-teman, untuk sesuatu yang harus kalian perhatikan, you dan it itu nggak berubah. Tadi udah kita bahas ya. Subjek pronoun you, maka objek pronounnya tetap you. Subjek pronoun it, maka objek pronounnya juga tetap it. Contohnya apa sih objek pronoun teman-teman? Nih contohnya. They called us on the telephone. Nah, ini namanya objek pronoun teman-teman. Dia menempati posisi objek. Subjeknya udah ada nih. Ini subjek pronoun they. Verbnya udah ada called. Nah, setelah subjek sama verb kan objek teman-teman. Nih objeknya. Us. Kita nggak bisa bilang they call we, nggak bisa. Kenapa? Karena we subjek pronoun. We kalau menjadi objek pronoun berubah menjadi us. Jadi yang betul itu they called us. Oke. Ayo kita lihat contoh yang lain. Teman-teman, the teacher gave him a bad grade. Guru memberi dia nilai yang buruk. Nah, di sini adalah objek complement him, bukan he. Kalau letaknya di sebagai objek, maka he berubah menjadi him. Ingat ya, objek pronoun itu letaknya di posisi
objek. Lanjut, John told her a story. Nah, ini kan objek ya, ini objek pronoun, letaknya sebagai objek, maka kita nggak pakai kata she, kita gunakan she berubah menjadi her di objek pronoun. Nah teman-teman, ada yang perlu diingat di sini bahwa jika preposisi itu memperkenalkan klausa yang baru, kalau dia memperkenalkan klausa baru, maka pronoun atau kata ganti akan menjadi bentuk subjek karena posisinya adalah di posisi subjek dari klausa kedua. Oke, subjek dari klausa kedua. Ambil contoh di sini. We will leave. Kami akan pergi. Oke. After he comes. Setelah dia datang. Nah, teman-teman perlu tahu ya di sini bahwa kalau preposisi, ini preposisi ya, after, preposisinya memperkenalkan klausa yang baru, ini kan klausa, ada subjek, ada verbnya. Oke, maka pronoun akan menjadi subjek tuh, menjadi he, bukan him. Kenapa menjadi he bukan him? Karena setelah preposisi after muncullah klausa atau kalimat baru, jadi otomatis pronounnya adalah subjek pronoun, bukan objek pronoun ya, kalau dia memperkenalkan klausa atau kalimat baru setelah preposisi. Nah, ini beda dengan preposisi yang tidak memperkenalkan klausa baru seperti yang ini. With kan preposisi, tapi dia tidak memperkenalkan klausa baru, nggak ada subjek, nggak ada verbnya setelah with. Maka kalau dia tidak memperkenalkan klausa baru, pronoun yang digunakan adalah objek pronoun, langsung me, bukan I ya. I berubah jadi me karena nggak memperkenalkan klausa yang baru. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Yuk kita lanjut ke possessive adjective. Nah, untuk jenis pronoun yang ketiga ini, kalian bisa lihat di list ini ya. Ini adalah possessive adjective, terus ke bawah menjadi possessive adjective. Possessive itu artinya apa sih? Possessive itu kepemilikan. Oke. Subjek pronounnya I, objek pronounnya berubah menjadi me, possessive adjektifnya menjadi my. Kalau we berubah menjadi our. Kalau you berubah menjadi your. He menjadi his, kepemilikan. She menjadi her, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat yuk penjelasannya. Nah, possessive adjective. Oke, possessive adjective itu apa? Teman-teman sekalian, possessive adjective itu tidak sama seperti possessive pronoun. Oke, beda ya, nanti ada possessive pronoun. Nah, kalau possessive adjective itu dia menerangkan secara sederhana daripada mengganti kata benda. Oke, daripada mengganti kata benda yang dilakukan oleh possessive pronoun yang menggantikan kata benda. Nah, jadi kalau possessive adjective itu posisinya adalah dia hanya sedikit menerangkan, oke, tidak mengganti kata benda. Nah, possessive adjektif ini mengindikasikan kepemilikan, teman-teman. Oke, kepemilikan.
perhatikan contoh ini ya, di dalam kotak ini sudah kita bahas di depan ya. Ini adalah contoh dari possessive adjective. Oke. Kita perhatikan contohnya. John is eating his dinner. John sedang makan malamnya, kepemilikan ya, makan malamnya si John, maka jadi his. This is not my book. Ini bukan buku saya. Ini kepemilikan, teman-teman. Possessive adjective. The cat has injured its foot. Kucing itu terluka kakinya. Its foot, kakinya dia, kepemilikan. Nah, saya lanjut lagi. Its itu nggak sama dengan it, s ya. Oke. Karena it, is itu artinya it is, sedangkan its ini kepemilikan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke possessive pronoun. Kita beralih ke possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Di sini, teman-teman, berbeda ya dengan possessive adjective. Tadi kita barusan bahas possessive adjective nih, kepemilikan. Nah, possessive adjective hanya menerangkan. My book, kalau buku itu bukunya saya. Your book, itu bukunya kamu. Jadi itu untuk menerangkan sedikit saja. Berbeda dengan possessive pronoun. Nah, kalau possessive adjective my berubah menjadi mine, our jadi ours, your jadi yours, his jadi his, her jadi hers, their jadi theirs. It's nggak ada ya sama once. Nah, kita lihat penjelasannya yuk. Teman-teman, possessive pronoun ini tidak bisa diletakkan di depan kata benda. Nggak bisa dia ditaruh di depan kata benda. Kenapa? Karena berbeda dengan adjektif yang tadi ya. They are pronouns and thus replace the noun. Karena mereka itu pronoun dan langsung menggantikan kata benda tadi. Jadi kalau dia menggantikan kata benda, mustahil dia diletakkan di depan kata benda. Jadi kata bendanya itu sudah dimengerti dari konteks dan tidak diulang lagi. Pelajari nih contohnya seperti ini ya. My book, ini kan my book ya. Kalau yang tadi kita belajar apa tadi? Tadi kita belajar possessive adjective. Ini namanya possessive adjective ya, my book. Ada my diletakkan, my sebagai possessive adjective diletakkan sebelum kata benda book. Kalau untuk possessive adjective ya. Tapi kalau untuk possessive pronoun nggak bisa seperti ini, nggak bisa diletakkan sebelum kata benda. Kenapa? Karena possessive pronoun ini menggantikan kata benda. My book berubah menjadi mine. Nggak perlu lagi mine book, enggak, tapi cukup mine. Nah, your pen, possessive adjective. Your pen. Ada kata bendanya di sini. Dia diletakkan sebelum kata benda kalau dia possessive adjective. Tapi kalau possessive pronoun dia nggak bisa diletakkan sebelum kata benda. Kata bendanya dihapus, diganti langsung menjadi yours. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari possessive pronoun yang sudah kita bahas tadi. Nah, perhatikan contohnya, this is my book. Ini adalah buku saya. Ini masih possessive adjective nih, my book. Nah, langsung diubah menjadi possessive pronoun, this is mine. Jadi my booknya udah hilang, langsung mine. Mine ini konteksnya adalah semua orang udah tahu di sini bahwa konteksnya adalah my book gitu. Contoh lagi, your teacher is the same as his teacher.
Guru kamu sama seperti guru dia. Your teacher, ini kan possessive adjective. Ketika menjadi possessive pronoun menjadi langsung yours. Yours di sini maksudnya adalah your teacher. Nah, his teacher, possessive adjective ketika berubah menjadi possessive pronoun menjadi his. Cukup his, nggak usah his teacher. Jelas ya teman-teman? Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian yang terakhir, yaitu reflexive pronoun. Teman-teman sekalian, ini adalah reflexive pronoun. Oke, reflexive pronoun. My menjadi myself, our menjadi ourself, your menjadi yourself atau yourselves, he, himself, herself, itself, themselves, oneself. Ini namanya reflexive pronoun. Apa sih penjelasannya? Jadi begini teman-teman sekalian, penjelasan dari reflexive pronoun adalah reflexive pronoun ini biasanya mengikuti kata kerja dan mengindikasikan bahwa subjek tersebut memberi dan menerima aksi. Oke. Jadi dia itu mengikuti kata kerja dan mengindikasikan bahwa subjeknya memberi serta menerima suatu aksi. Nah, ini contoh dari reflexive pronoun yang sudah kita bahas barusan di depan. Nah, untuk bentuk plural, self menjadi selfish, pakai V ya. Oke. Terusnya lagi, sebagian besar dibuat dengan menambahkan suffix. Oke. To the possessive adjective. Oke, jadi biasanya ditambahkan suffix itu apa ya? Sisipan ya pada possessive adjective. Namun demikian, himself, itself, dan themselves dibuat dengan menambahkan suffix sisipan pada bentuk komplement atau bentuk objeknya. Contohnya bentuk his self and their self. Itu enggak selamanya salah. Nah, biar enggak bingung, kita lihat contohnya aja yuk. John bought him a new car. Oke, John bought him a new car. Kalau John bought him a new car berarti ini John itu membeli mobil untuk seseorang. Ya, objek pronoun. Tapi kalau John bought himself a new car, maka John membeli mobil untuk dirinya sendiri. Itu namanya reflexive pronoun, teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya itu memberi serta menerima aksi. Dia memberi dan menerima aksi dia sendiri. Apa? Membeli mobil untuk dia sendiri. Nah, kita lihat yuk contoh dari reflexive pronoun yang lain. I wash myself. Saya mencuci sendiri. Oke, yang memberi serta menerima aksi adalah diri sendiri atau subjeknya. Itulah mengapa dia disebut sebagai reflexive pronoun. He sent the letter to himself. Dia mengirim surat kepada dirinya sendiri. Oke, sedih banget sih. Nah, saya lanjut lagi ya. She served herself in the cafeteria. Dia melayani dirinya sendiri di kantin. Nah, jadi refleksi pronoun itu terjadi apabila subjeknya menerima. Oke. Subjeknya menerima atau dia itu memberi serta menerima suatu aksinya sendiri ya. Oke. Di sini aksinya melayani, yang melayani dia
yang menerima pelayanannya juga dia sendiri. Oke, itu namanya reflexive pronoun. Teman-teman, reflexive pronoun juga bisa digunakan untuk penekanan ya. Oke, maksudnya adalah bahwa subjek itu sendirilah yang melakukan suatu aksi. Biasanya mengikuti subjek. Lihat contohnya. I myself believe that the proposal is good. Saya sendiri meyakini bahwa proposalnya bagus. Nah, dia diletakkan setelah subjek pronoun I. Boleh teman-teman, untuk apa? Untuk penekanan bahwa yang meyakini bahwa proposalnya itu baik adalah saya sendiri, untuk penekanan teman-teman. Oke, kita beralih ya. Kita beralih ke selanjutnya. Oke, kita beralih. Ini contoh lagi dari reflexive pronoun. Contoh lagi dari reflexive pronoun. She herself prepared the 9-course meal. Dia sendiri menyiapkan 9-course meal. Ini masih untuk penekanan ya. Kenapa? Karena diletakkan setelah subjek pronoun. Nah, kalau by, ada kata by ditambah reflexive pronoun, itu maknanya adalah sendirian. Oke, contohnya John washed the dishes by himself. Ini ada kata by di sini ya. Sebelum reflexive pronoun himself, maka maknanya dia sendiri. John mencuci piring sendiri. Maknanya adalah alone. Oke, teman-teman, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Oke, latihannya nanti seperti ini, teman-teman. Kalian diminta untuk melingkari bentuk dari pronoun atau possessive adjektif di kalimat berikut ini. Yang benar yang mana nih? Pronoun atau possessive adjektifnya. Yang benar yang mana? Contoh nomor 1, I go to school with every day. Nah, kalian ingat kan? Berarti di sini yang kurang apa nih? Subjek apa objek? Nah, di sini yang kurang objek kan? Maka kalau objek he atau him, maka jawabannya adalah him, teman-teman. Kalau objek, maka jawabannya adalah him. Oke. Nah, salah ya. Sebentar. Jawabannya him berarti. Kita lihat lagi nomor kedua. I see she, her, apa herself at the union every Friday. I see, saya melihat, berarti ini yang kurang adalah objeknya. Nah, objek pronoun itu she, her, apa herself. Ini kan subjek pronoun, ini objek pronoun. Kalau herself itu kan reflexive pronoun ya. Maka yang kita butuhkan di sini adalah pasti objek pronoun. Oke, objek pronoun. Maka jawabannya adalah her. Jelas ya, teman-teman? Nah, bagaimana yang nomor 4? Oke, saya lompat ke nomor 4 aja. Isn't ... a nice person? Bukankah dia orang yang baik? Nah, berarti di sini yang dibutuhkan adalah subjek pronoun. Maka jawabannya adalah she, bukan objek. Oke, subjek pronoun. Isn't she a nice person? Oke. Ya. Demikianlah materi kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan latihan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian senantiasa semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.